seringkali kan begini ya, kemarin misalkan saya habis siang itu ngantar istri belanja gitu, lalu di jalan itu saya ada penjual buah ya, penjual buah, toko buah lah, toko buah ya, toko buah. Toko buah itu yang satu kecil, yang satunya gede banget ya, di daerah Jalan Fatmawati sana ya. Yang besar itu dikasih nama tuh Omae Buah kalau nggak salah namanya gitu ya. Dan saya sampaikan istri saya, itu ada jualan eh, objek yang sama itu karena sama-sama jualan buah gitu ya. Lalu jaraknya mungkin hanya hampir berdekatan lah, nggak sebelahan persis tapi berdekatan. Gitu. Nah, saya sampaikan istri saya, seperti itu persaingannya saya tidak ya. Istri saya nggak komentar, istri saya hanya komentar bahwa yang kecil itu sudah lama jualan di situ. Toko buah yang kecil itu sudah lama jualan. Berarti pendatang barunya yang gede nih, yang omai buah namanya. Memang besar gitu ya. Nah, karena tadi istri saya cerita bahwa yang lama itu toko buah yang kecil, nah berarti pendatang barunya kan toko buah yang gede. Nah, toko buah yang gede itu pasti minimal, walaupun barangkali kita tidak tahu apakah dia itu paham dengan SWOT atau tidak, gitu. Tapi dia pasti secara tidak langsung itu memikirkan ini, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Kekuatannya apa? Nah, mungkin kekuatan dia adalah satu, secara luas tempat tokonya lebih gede, barangkali ya ini lebih gede, jualannya lebih banyak gitu ya, stoknya lebih banyak, desainnya mungkin lebih jelas dan seterusnya. Itu mungkin dianggap kekuatan barangkali. Nah, kelemahannya apa? Nah, kelemahan ini tentu mereka sendiri yang tahu. Kelemahannya apa? Oh, kelemahannya adalah kita baru jualan dibanding yang toko kecil itu misalnya. Itu barangkali termasuk kelemahan. Artinya bahwa butuh eh, butuh dikenalkan. Gitu. Terus ada peluangnya apa? Peluangnya kemungkinan karena kita itu hampir berdekatan toko buahnya dan kita display lebih menarik gitu ya. Nah, peluang buahnya banyak. Peluang orang itu belok ke kita dibanding yang kecil kemungkinannya kalau sama-sama orang orang atau pembeli baru mungkin akan milih kita. Nah, ancamannya apa? Nah, ini ya semuanya harus dipertimbangkan. Jadi orang yang sedang mau berbisnis atau orang yang akan uh, memilih sebuah proyek itu memperhitungkan ini sesuatu. Nah, ini di bawahnya tadi ya, sebagai bagian dari rencana strategis, organisasi harus mengidentifikasi proyek potensial, menggunakan metode, dan seterusnya. Berikutnya adalah mengidentifikasi proyek potensial. Beberapa organisasi mengikuti proses perencanaan untuk memilih atau menyeleksi proyek-proyek IT. Sangat penting untuk menyelaraskan proyek IT dengan strategi bisnis. Penelitian menunjukkan bahwa dukungan terhadap tujuan bisnis yang nyata merupakan alasan utama yang dipakai untuk investasi dalam proyek IT. Lalu perusahaan dengan operasi IT terkonsolidasi mempunyai biaya operasional per end user 24% lebih rendah. Penggunaan IT yang standar menurunkan biaya pengembangan aplikasi sekitar 51% per user. Ya. Perusahaan dengan operasi IT mempunyai biaya operasional lebih rendah. Nah, mestinya begini, ketika ada sebuah perusahaan atau instansi yang dia memutuskan untuk menggunakan IT di dalam menyelesaikan usahanya, ya, atau untuk mendukung kegiatan usahanya, maka mestinya harus bisa, kalau di sini disebutkan biaya operasionalnya lebih rendah. Contoh begini, contoh, ya, misalkan dulu sebelum ada
pembayaran non tunai dengan e-money dan segala macam itu, maka ketika kendaraan yang melintas di jalan tol itu satu pintu tol harus dijaga satu petugas, gitu ya. Nah, satu pintu tol harus dijaga pintu petugas ya. Nah, kalau ada 3 berarti harus 3 petugas. Nah, padahal jalan tol itu beroperasi 24 jam, ya, tidak tutup. Nah, kalau jam kerja itu 24 jam, maka aturan dari pemerintah itu bekerjanya berarti harus 3 shift. 3 shift itu berarti membutuhkan 3 pintu tol, 3 shift. Ya, berarti 3 kali 3. Pagi 3, misalkan sore 3, siang 3, malam 3 misalkan. Ya, berarti butuh 9 orang yang menjaga pintu tol untuk melayani orang itu bayar ya, biaya tolnya. Apakah cukup ketika 3 pintu tol itu 9? Tentu tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena orang bekerja itu ada liburnya. Kan kalau hanya 9 berarti dia tidak ada jatahnya libur. Nah, sehingga dibutuhkan 3 lagi. Berarti untuk 3 pintu tol itu dibutuhkan 12 orang. Nah, tentu 12 ini butuh digaji semuanya gitu ya. Nah, tetapi dengan digantikannya muncul pembayaran non tunai ya dengan e-money dan seterusnya, maka pintu tol tidak harus dijaga ya secara langsung, tetap ada yang mengawasi gitu, tapi kan tidak butuh 12. 3 pintu tol cukup dikawasi 1 shift, tetap jam kerjanya 3 shift berarti butuh 3 orang. Shift pagi yang ngawasi siapa? Ngawasi itu apa fungsinya? Barangkali ada yang waktu mau bayar itu kartunya saldonya habis. Ya, atau ada trouble di mesinnya itu. Jadi jadi hanya butuh cukup 4 orang yang tadinya 12. Nah, ini cukup sangat menghemat ya. Biaya operasionalnya jadi lebih rendah ya, karena membayar 12 orang dengan 4 orang tentu biayanya lebih banyak membayar 12 orang. Tetapi kan harus invest teknologi tadi ya. Nah, itu pertimbangannya ke sana. Tetapi tentu ini invest teknologinya kan bisa digunakan jangka. Berikutnya ini ada piramida untuk proses perencanaan IT gitu. Jadi tingkatan perencanaan IT paling dasar itu adalah alokasi sumber daya. Memilih proyek IT mengalokasikan sumber daya. Jadi, alokasi sumber daya. Kita dapat proyek IT sumber daya kita itu seperti yang saya sampaikan gitu ya. Kita mampu mengerjakan berapa proyek sebetulnya. Nah, seringkali kalau proyek-proyek bangunan itu kontraktornya kadang-kadang agak nakal. Karena kenapa nakal? Hari ini dapat proyek untuk renovasi rumahnya si A dengan durasi proyeknya misalkan 6 bulan. Proses dikerjakan. Terus baru sebulan dikerjakan dia dapat tawaran proyek lagi renovasi rumah juga di rumahnya B di lain tempat. Waktunya 3 bulan. Ini dikerjakan juga. Ada lagi nanti lah, itu biasanya kacau tuh biasanya. Ya. Nah, tetapi yang buat kacau itu karena apa? Biasanya proyek-proyek itu tidak ada piagam charternya, tidak ada perjanjian tertulisnya. Jadi ya paling hanya estimasi ini kira-kira 4 bulan, Pak. Ketika nanti molor ya yang pemilik rumah maklum gitu. Nah, padahal si kontraktor ini dia paralel dalam waktu yang sama mengerjakan juga proyek-proyek yang lain. Nah, ini biasanya beberapa kontraktor nakal seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya sama juga gitu. Dapat proyek untuk membuat web, ya durasi berapa? 2 bulan. Tahu-tahu misalkan dapat lagi nih proyek ya membuat satu aplikasi laporan keuangan untuk sebuah apotek. Durasinya berapa? Sebulan.
ini yang 2 bulan ini bisa nanti agak-agak dikesampingkan tapi ngejar yang sebulan loh. Nah, efeknya bisa yang 2 bulan itu molor. Ini kadang-kadang perlu ini ya, makanya memilih proyek. Nah, kepercayaan dari customer itu juga salah satu yang harus diperhatikan. Rencana proyek ya, mendefinisikan proyek potensial, mendefinisikan lingkup proyek, kelebihan dan kendalanya. Lalu analisis area bisnis, dokumentasi proses bisnis, pokok yang dapat diperoleh dari IT, dan yang paling puncak adalah strategi IT menuju misi dan visi organisasi, identifikasi area bisnis pokok. Nah, sebetulnya apa sih kebutuhan akhirnya itu? Nah, ya, ini piramida dari proses perencanaan IT. Lalu berikutnya ada metode seleksi proyek gitu. Biasanya tidak tersedia cukup banyak waktu dan sumber daya untuk mengimplementasikan semua proyek. Metode untuk seleksi proyek mencakup fokus pada kebutuhan organisasi secara meluas, membuat kategori proyek IT, melakukan net present value atau analisis finansial yang lain, lalu menggunakan model penilaian dengan pembobotan dan menggunakan penilaian berimbang. Ini. Jadi ada analisis, ada penilaian-penilaian yang dilakukan sebelum proyek mana yang diputuskan untuk diambil. Seringkali sangat sulit untuk menilai beberapa proyek IT, namun biasanya semua orang menyetujui bahwa proyek tersebut mempunyai nilai tinggi. Ini ya, karena kita dihadapkan dengan beberapa proyek IT, ya sebetulnya kalau kita sudah paham, tentu kalau proyeknya proyek hardware, tentu kita bisa hitung dengan mudah, karena kita tahu harga per unit hardware-nya itu apa barangnya, berapa harganya. Tetapi yang mungkin dimaksud di sini barangkali memang ketika proyeknya besar gitu ya, proyeknya juga hardware dan software dan juga butuh istilahnya diintegrasikan, ya, integrasi software-nya dan seterusnya. Yang mungkin saja tidak hanya melibatkan satu pelaksana proyek, tapi juga bagian-bagian lain yang harus terlibat. 3 kriteria penting untuk sebuah proyek, yaitu bahwa proyek tersebut memang dibutuhkan, bahwa ada dana tersedia untuk proyek, dan ada keinginan kuat untuk membuat proyek tersebut sukses. Ini 3 hal penting ya. Jadi memang proyek ini dibutuhkan, dananya ada, dan akan dikerjakan sukses. Karena bisa jadi ada proyek dikerjakan aja, tapi setelah jadi nggak dipakai. Nah, ini sia-sia. Padahal sudah didanai. Nah, penting pendanaan ini. Makanya kadang-kadang ketika ada pemimpin daerah yang memang dia itu suka dengan IT, maka biasanya akan punya program jangka panjang gitu ya, yang cukup bagus. Misalkan membuat smart city gitu ya. Nah, semuanya bisa dikerjakan secara terintegrasi dengan bagus, memudahkan atau memberikan layanan-layanan ke masyarakat gitu ya, untuk urusan administrasi dan seterusnya. Kategori proyek IT gitu ya. Salah satu kategorisasi adalah bagaimana proyek memberikan respon pada problem atau masalah, peluang dan pengarahan. Kategorisasi yang lain berdasar pada waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek atau tanggal penyelesaian proyek. Kategorisasi juga bisa berdasar prioritas proyek secara keseluruhan. Dikelompokkan proyek IT-nya. Berikutnya ada analisis finansial proyek. Gitu ya. Pertimbangan finansial biasanya merupakan aspek penting dalam proses seleksi proyek. 3 metode untuk menentukan finansial proyek, yaitu ada analisis NPV, ROI, dan analisis payback. Net present value, return of investment, ya 2. Yang sering dipakai sih itu sebetulnya. Ini juga di pertemuan-pertemuan yang lalu sudah sempat disinggung juga. Analisis net present value adalah metode untuk menghitung laba atau rugi secara moneter dari sebuah proyek dengan tanpa memperhitungkan cash inflow and outflows di masa mendatang. Proyek dengan NPV positif dapat dipertimbangkan jika nilai finansial merupakan kriteria utama. Semakin tinggi NPV maka akan semakin baik. Artinya keuntungannya akan semakin besar. Jadi intinya begini, sebetulnya NPV ini digunakan untuk membandingkan beberapa proyek. Ya minimal 2 lah. Kalau contohkan ini saya, proyek 1, proyek 2 ini juga dulu sudah sempat ada juga ini. Ya. Jadi
proyeknya dikerjakan berapa lama, sama-sama 5 tahun gitu. Jadi hanya menghitung sebenarnya keuntungan sama biaya. Apakah tahun pertama sudah untung belum gitu. Ini perbandingannya. Jadi memang ini tidak ada belum ada ceritanya apa kemarin, permasalahannya apa sih gitu. Nah, ini belum ada. Nah, karena proyek ini dikerjakan bertahun-tahun, maka biasanya juga dibutuhkan asumsi perkiraan suku bunga bank misalkan ya. Ini ada discount rate ya dan seterusnya. Return of investment ya dihitung dengan mengurangi biaya proyek dari keuntungan kemudian dibagi dengan biaya. ROI sama dengan keuntungan dikurangi biaya proyek dibagi biaya proyek. Ya, semakin tinggi ROI maka proyek makin baik. Banyak organisasi menentukan ROI minimum bagi proyek-proyek yang akan didanai. Internal rate of return dapat dihitung dengan membuat NPV sama dengan. Oke, lanjut dulu aja ini. Analisis payback. Waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian modal investasi dalam sebuah proyek. Payback terjadi jika kumulatif keuntungan atau laba dan biaya adalah lebih besar daripada nol. Banyak organisasi menginginkan supaya proyek IT mempunyai periode payback yang cukup pendek. Orang yang berinvestasi itu butuh kepastian kapan modalnya balik. Ya, jadi paling mudahnya seperti itu. Oh, saya investasi 100 juta. Saya butuh 5 tahun balik. Nah, ini harus dihitung. Ya. Karena kalau dihitung akan muncul berikutnya adalah target. Ya. Targetnya harus keuntungan berapa persen per bulan ya atau berapa rupiah per bulan. Jadi dari hitungan itu, jadi tidak kalau bisnis yang beneran memang seperti itu ya. Jadi bukan yang pokoknya balik kapan-kapan rapopo. Enggak. Ya karena kalau bisnis kan kita harus menghitung biaya, ada biaya tetap atau biaya tidak tetap gitu ya, rutin gitu. Apapun usahanya gitu ya. Contoh binus itu kan ada misalnya biaya tetapnya apa misalnya bayar gaji karyawan ya, dosen karyawan dibayar itu kan biaya tetap. Nggak mungkin kan bulan depan karyawan nggak dibayar, nggak mungkin. Biaya tetap yang lainnya apa? Oh, bayar listrik dan sebagainya. Yang jelas pasti setiap bulan itu ada. Ini berikutnya contoh grafik untuk periode payback. Jadi ini menunjukkan bahwa yang putus-putus ini adalah kumulatif cost, ya, kumulatif dari biaya. Yang garisnya agung ini adalah kumulatif dari keuntungan. Dari gambar ini terlihat bahwa tahun pertama itu tentu belum bisa untung. Karena apa? Benefitnya, keuntungannya masih di bawah biaya. Nah, orang membuka bisnis awal itu tentu tidak bisa langsung ramai. Karena apa? Ya bisnis misalkan kuliner atau apa. Karena kan kita butuh dikenal orang, butuh pelanggan gitu ya. Nah, sementara di awal itu butuh promosi segala macam yang itu membutuhkan biaya. Sehingga tentu biaya yang dikeluarkan lebih gede, lebih besar dibanding dengan keuntungan yang diperoleh. Tapi seiring berjalannya waktu, mestinya kalau sesuai dengan strategi dan perencanaannya, maka tentu grafik benefit itu akan naik. Ya. Artinya bahwa akan muncul keuntungan. Ya. Berikutnya ada model weighted scoring. Gitu. Model weighted scoring adalah tool yang menjadikan proses sistematis untuk memilih proyek berdasarkan beberapa kriteria. Langkah dalam identifikasi adalah identifikasi kriteria penting untuk proses seleksi. Menentukan bobot presentasi untuk setiap kriteria totalnya 100. Juga beberapa waktu sudah sempat disinggung gitu ya.
menentukan nilai skor untuk setiap kriteria untuk setiap proyek ya, mengalihkan skor dengan bobot untuk memperoleh bobot skor total. Semakin tinggi bobot skor maka proyek semakin baik ya. Jadi nah ini yang kemarin yang contohnya, jadi bahwa satu proyek yang besar itu di breakdown berdasarkan kelompok kegiatannya begitu, apa saja tahapannya, lalu masing-masing kriteria atau tahapan itu diberikan skor gitu. Lalu dari beberapa proyek yang akan dipilih itu kan sudah ada juga seperti kisi-kisinya gitu ya. Nah, jadi nggak mungkin sama nih antar proyek gitu ya. Fokusnya apa gitu. Nah ini ditambah di gambar grafik di bawah ini. Kalau di grafik ini ya tentu mudah lah, artinya proyek kedua ini yang dipilih karena dia apa istilahnya benefit keuntungannya lebih tinggi. Kalau di sini angkanya misalkan 78,5. Ya, ini total ya karena bobot sudah berdasarkan bobotnya. Gitu ya. Dipilih yang paling tinggi lah intinya. Semakin tinggi berarti keuntungannya semakin banyak. Implementasi ya, dibangun untuk membantu memilih dan memanajemen proyek yang selaras dengan strategi bisnis. Balance scorecard adalah metodologi yang mengubah penggerak ya organisasi seperti layanan konsumen, inovasi, efisiensi operasional, dan kinerja finansial menjadi besaran-besaran yang terukur. Bahwa dibutuhkan evaluasi yang jelas gitu ya untuk mengukur kinerja baik itu layanan konsumen ya atau efisiensi dari kegiatan operasional di perusahaan, atau mungkin juga evaluasi dari segi finansial. Project charter, dokumen yang secara formal memperkenalkan eksistensi keberadaan suatu proyek untuk menentukan arah dan manajemen proyek. Para stakeholder kunci harus menandatangani project charter sehingga mengetahui perjanjian terkait kebutuhan dan tujuan proyek. Project charter yang telah ditandatangani merupakan keluaran pokok manajemen integrasi proyek. Ini ya. Nomor satu sekali lagi bahwa penting ada perjanjian, ada piagam proyek, bentuknya apapun terserah, ya ada perjanjiannya. Ruang lingkupnya apa, biayanya berapa, dikerjakannya berapa lama, ya. Cara pembayarannya seperti apa, ya. Harus jelas. Nanti hasil akhirnya. Lalu ada pernyataan lingkup awal. Pernyataan lingkup adalah ya, dokumen yang digunakan untuk membuat dan memastikan pengertian lingkup proyek, ya scope management maksudnya. Penting untuk mencegah scope creep, yaitu suatu kecenderungan lingkup proyek yang semakin membesar. Biasanya dibuat pernyataan lingkup awal selama inisiasi proyek dan kemudian membuat detail lingkupnya sejalan dengan perkembangan proyek. Nah, kenapa dibutuhkan lingkup proyek yang jelas? Ini jelas nih, ya. Mencegah scope creep biar proyeknya melebar kemana-mana. Jadi kalau proyeknya itu hanya membuat aplikasi untuk laporan penjualan bulanan, ya sudah itu aja. Jadi harganya 10 juta untuk membuat satu aplikasi laporan penjualan setiap bulan. Nah, sudah sepakat itu. Jadi jangan setelah dikerjakan dapat atau hampir selesai, ditambah lagi dengan laporan keuangan. Nah, ini beda cerita. Tentu sekali lagi bahwa ada perubahan itu boleh, ya. Tapi kan perubahan seperti yang mungkin di pertemuan sebelumnya saya sampaikan harus diketahui semuanya. Lalu kalau muncul biaya itu harus disepakati juga gitu ya. Jadi bukan dengan biaya yang sama lalu pekerjaannya nambah. Nah, proyeknya nambah, ini enggak. Isi pernyataan lingkup awal apa? Tujuan proyek, karakteristik dan produk atau jasa, batasan proyek, ya, deliverables ya, hasil setiap tahap dalam proyeknya apa? Kriteria produk, asumsi yang menjadi rintangan, struktur organisasinya, daftar resiko awal, ringkasan jadwal proyek, ya, time schedule-nya, ya.
gambaran kasar, besarnya estimasi biaya, konfigurasi manajemen, deskripsi prosedur yang dikehendaki. Ya hal penting lah intinya. Ya. Lalu berikutnya rencana manajemen proyek, gitu ya. Rencana manajemen proyek adalah dokumen yang digunakan untuk mengkoordinasi seluruh manajemen, seluruh dokumen perencanaan proyek dan untuk membantu dalam memandu pelaksanaan dan pengendalian proyek. Rencana-rencana yang dibuat dalam knowledge area yang lain merupakan bagian dari rencana manajemen proyek secara keseluruhan. Ini ya sekali bahwa rencana manajemen proyek ini ditulis ya, dokumen yang digunakan untuk mengkoordinasi seluruh dokumen perencanaan. Nah, ini penting. Jadi selain tadi project charter ya, piagam proyek, ini ada rencana manajemen proyek. Rencana ini dibuat dalam knowledge area 8 tadi. Yang merupakan bagian dari rencana manajemen secara keseluruhan. Oke, lalu berikutnya sifat rencana proyek. Rencana adalah unik sehingga rencananya juga unik. Gitu ya. Proyek adalah unik sehingga rencananya juga unik. Rencana proyek harus dinamis, gitu ya, fleksibel, diperbarui jalan dengan perubahan yang terjadi. Rencana proyek akan memandu eksekusi proyek karena akan membantu manajer proyek dalam memimpin tim dan juga dalam hal mengetahui status proyek. Ya. Rencana proyek akan memandu eksekusi proyek karena akan membantu manajer proyek dalam memimpin tim dan juga dalam mengetahui status proyek. Ya. Nah, yang paling penting ini sebenarnya rencana proyek harus dinamis, fleksibel, diperbarui sejalan dengan perubahan yang terjadi. Nah, sekali lagi bahwa semua itu atas kesepakatan, gitu ya. Diketahui dua pihak yang berkepentingan dengan proyek tersebut. Jadi tidak boleh hanya sepihak. Elemen umum rencana manajemen proyek ya, pendahuluan atau gambaran umum proyek ya, deskripsi bagaimana proyek akan diorganisasikan, lalu proses manajemen dan teknis yang akan digunakan, dan pekerjaan yang dilakukan, jadwal, informasi anggaran. Elemen umum rencana manajemen proyek. Nah, pendahuluan gambarannya apa, deskripsi bagian proyek, proses manajemen teknis yang digunakan, pekerjaan yang dilakukan, jadwal. Ya kayak proposal ya, proposal isinya itu. Analisis stakeholder gitu. Analisis stakeholder adalah dokumen penting mengetahui informasi tentang stakeholder. Bahkan kadang merupakan informasi yang sensitif, misalnya tentang nama dan organisasi stakeholder, perannya apa, fakta unik, tingkat pengaruh, ketertarikan stakeholder, dan saran untuk membina hubungan dengan setiap stakeholder. Siapa yang terlibat di dalam proyek itu nih? Jadi ada catatannya nih. Contoh misalkan nama stakeholder Ahmed, Susan, Erik, Max, David gitu. Organisasinya apa? Internal, senior manajemen, tim proyek, vendor perangkat keras, manajer proyek untuk proyek internal yang lain. Perannya apa? Sponsor. Ya, misalkan ahli DNA, programmer senior, supplier, saingan dalam hal memperoleh sumber daya dari perusahaan. Faktanya apa? Pendiam, banyak kemauan, dan seterusnya. PhD biologi, mudah bekerja sama, punya anak kecil usia balita, sangat pandai programmer. Nah, ini yang fakta-fakta unik ya dari orang per orang sebenarnya stakeholder. Ini penting untuk diketahui. Mungkin di berikutnya ada. Ini ya misalkan tadi masih berlanjut nih ya untuk analisis stakeholder. Tingkat ketertarikan pada proyek, tingkat pengaruh pada proyek, cara untuk membina hubungan. Sangat tinggi dapat membatalkan proyek. Nah, ini sangat ya. Ahli dalam hal yang sangat penting dalam proyek, sangat berpengaruh pada kesuksesan proyek. Tinggi, sangat sulit mencari penggantinya. Rendah, banyak vendor lain yang bisa dipakai. Rendah hingga medium. Ya.
Rata-rata tadi kan sangat tinggi, ya sangat tinggi, sangat tinggi, rendah, hingga medium. Saran pembimbing hubungan, ya, selalu berikan informasi, biarkan dia memimpin pembicaraan, kerjakan sesuai apa katanya dan cepat. Pastikan dia melihat spesifikasi. Buat dia senang sehingga tetap mau bekerja. Beri cukup waktu untuk mengirim perangkat keras. Dia tahu proyeknya adalah saingannya dari proyek ini, namun saya bisa belajar. Ini ya, jadi ada identifikasi khusus terhadap stakeholder gitu. Ya stakeholder itu sekali lagi siapapun, karena sebuah proyek besar itu tentu tidak aja melihatkan dua pihak, tapi bisa pihak ketiga, keempat dan seterusnya. Dan masing-masing harus tahu karakternya. Jadi kita tahu persis gitu. Baik instansinya ataupun penanggung jawab atau orangnya. Berikutnya adalah eksekusi proyek, gitu ya. Eksekusi proyek mencakup pengaturan dan pelaksanaan pekerjaan yang telah dideskripsikan dalam rencana manajemen proyek. Sebagian besar waktu dan biaya biasanya digunakan dalam proses ini. Wilayah penerapan atau aplikasi proyek berpengaruh secara langsung pada pelaksanaan proyek karena produk proyek dihasilkan selama pelaksanaan proyek. Gitu ya. Eksekusi, pengaturan dan pelaksanaan proyek. Nah, jadi kalau sudah dibuat tadi rencananya, karena rencana termasuk ada penjadwalannya, berarti tinggal dikerjakan. Nah, mengerjakannya tentu juga sesuai dengan time schedule yang sudah dibuat. Berikutnya koordinasi perencanaan dan pelaksanaan. Gitu ya. Perencanaan dan pelaksanaan proyek merupakan dua hal yang sangat berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Pihak-pihak yang akan mengerjakan perusahaan harus membantu membuat rencana. Manajemen proyek harus memperoleh input dari tim proyek untuk dapat membuat rencana. Nih, butuh informasi dan kerjasama yang baik, terutama dari pelaksana langsung proyek tersebut. Gitu ya. Karena bisa jadi memang manajer punya kemampuan, tetapi realita saat dikerjakan tentu berbeda. Artinya kalau orang sudah berpengalaman itu mengerjakan sebuah pekerjaan itu dia bisa memperkirakan waktunya berapa lama. Oh ini biasanya dikerjakannya bikin bikin satu modul untuk input data itu paling 4 jam selesai misalkan contoh ya. Atau sehari misalkan. Nah itu harus bikin berapa modul nih misalkan, harus bikin berapa konten nih bisa. Oh, nah ini kalau yang melaksanakan langsung jadi tahu ya. Seperti hanya kalau misalkan proyek-proyek fisik bangunannya, seorang kontraktor ya tukang berpengalaman sudah bisa tahu. Dan untuk menghitung biaya, saya mau bikin kamar mandi luasnya 3x3, tingginya misalkan 202 meter gitu ya, butuh biayanya berapa ya, dia kalikan sudah dapat pedomannya per meter itu berapa. Kepemimpinan dan budaya yang mendukung ya. Manajemen proyek harus memimpin dengan contoh yang memperlihatkan bagaimana pentingnya membuat rencana yang baik, kemudian melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tersebut. Budaya organisasi dapat membantu pelaksanaan proyek dengan cara menyediakan panduan, lalu tracking kinerja berdasarkan rencana. Manajer proyek mungkin harus melanggar aturan untuk mencapai tujuan. Manajer harus mendukung jika memang hal itu terpaksa. Nah, ada di sini ada misalkan harus melanggar aturan. Maksudnya ya kalau ada hal-hal yang sudah ditetapkan tapi memang tidak sesuai itu boleh ya. Jadi boleh dilanggar. Yang penting apa yang dilanggar itu memang tujuan akhirnya agar proyek itu bisa berhasil dengan sukses dengan baik gitu. Nah, jadi tidak harus sesuai dengan rencananya. Kadang-kadang butuh seperti itu. Ya karena apa? Ya karena mungkin ada kendala juga gitu sehingga dalam tanda petik di sini ya, manajemen mungkin harus melanggar aturan untuk mencapai tujuan ini. Jadi kata kuncinya itu mencapai tujuan. Gitu ya. Karena kalau misalkan ini tidak dilanggar, tujuannya nggak tercapai. Tuh.
Ya, oke. Aturan apa yang dilanggar gitu. Misalkan orang bekerja itu maksimal sehari ada 8 jam. Misalkan proyek bangunan ya. Aturan orang bekerja sehari 8 jam. Karena kemarin itu proyek misalkan perbaikan jalan, kemarin hujan kita nggak bisa, kita rugi waktu, maka ini harus dikerjakan full 24 jam. Itu melanggar aturan untuk mengerjakan orang selama 24 jam itu nggak boleh. Nah, tapi harus dicarikan solusi gitu. Karena apa? Kalau ini molor tentu akan menimbulkan biaya yang membengkak gitu ya. Jadi harusnya 8 jam kerjanya diubah menjadi mungkin 16 jam atau 24 jam. Ya, tentu dengan solusi sosial lain yang tidak memberatkan. Contohnya seperti itu. Skill penting untuk pelaksanaan proyek ya. Skill manajemen secara umum seperti kepemimpinan, komunikasi, skill politis ya. Pengetahuan dan skill dalam produk, bisnis, dan nilai aplikasi lalu menggunakan teknik seni. Harus punya skill-skill manajemen yang mumpuni gitu ya, terutama di level pimpinan atau manajer gitu. Termasuk dari segi kepemimpinan, komunikasi, dan juga skill politis itu adalah bahwa kita itu harus kalau manajer itu harus bisa menempatkan diri pada posisinya gitu. Artinya bahwa kalau ada hal yang dia harus turun paling bawah ke bawah ya, harus bisa menyesuaikan ya, berkomunikasi dengan baik gitu ya. Berargumen dengan baik termasuk dengan pihak luar, pihak eksternal, termasuk dengan stakeholder yang lain. Ya. Skill politis ini ya untuk mendukung proyeknya. Tool dan teknik pelaksana proyek ya. Metodologi manajemen proyek ya. Para manajer proyek yang telah berpengalaman percaya bahwa cara yang paling efektif untuk memperbaiki manajemen proyek adalah dengan mengikuti metodologi yang menggambarkan apa yang harus dilakukan dalam menjalankan proyek dan bagaimana cara melakukannya. Sistem informasi manajemen proyek ya, ratusan produk perangkat lunak untuk manajemen proyek ada di pasaran bahkan yang dapat diakses internet. Tool dan teknik pelaksanaan proyek. Nah, tentu sekarang itu banyak juga kalau itu disebutkan ya, ratusan produk perangkat lunak untuk manajemen proyek ada di pasaran bahkan dapat diakses. Nah, jadi ada tool-tool yang bisa digunakan gitu ya. Ya tool yang paling sederhana mungkin di sini ada. Tool yang paling sederhana yang menggunakan misalkan Excel kan bisa juga. Ya. Microsoft Word, ya toolnya apa saja sebetulnya. Ya. Microsoft Project gitu. Ya paling mudah ya paling sederhana ya pakai Word, Excel itu bisa juga gitu. Memantau dan mendirikan pekerjaan proyek. Perubahan adalah suatu hal yang pasti dalam proyek sehingga sangat penting untuk membuat dan mengikuti proses untuk memantau dan mendirikan perubahan tersebut. Memantau pekerjaan proyek mencakup mengumpulkan, mengukur, dan menyebarluaskan informasi kinerjanya. Dua keluaran penting dari proses pemantauan dan pengendalian pekerjaan proyek mencakup rekomendasi tindakan koreksi dan tindakan preventif. Ini ya, memantau dan mengendalikan. Sekali lagi bahwa perubahan itu kemungkinan besar pasti akan muncul. Ya, makanya di sini sehingga sangat penting untuk mengikuti dan proses dan memantau ya. Sehingga jika ada mempengaruhi faktor yang menyebabkan perubahan untuk memastikan perubahan tersebut menguntungkan. Memastikan bahwa perubahan memang terjadi dan mengatur perubahan itu sendiri. Sebuah baseline adalah rencana manajemen proyek yang telah disetujui ditambah dengan perubahan yang juga telah disetujui. Tujuannya itu. Nah, ini dari media ya, ada Salt Lake Organization Committee memperoleh Project of the Year Award karena bisa menyelenggarakan pertandingan kelas dunia 5 tahun sebelum pertandingan Olympic Winter Game and Paralympic. Slot menggunakan Primavera Software Based System dengan Cascading Color Code WBS untuk mengintegrasikan pertandingan. Jadi si penyelenggara event ini, ya, si Slot ini ya, dapat project menyelenggarakan Olimpiade
Paralimpik termasuk mereka yang penyandang disabilitas ya. Nah, dia menggunakan software ini, ya. Software based system dengan cascading color WPS. Jadi kemarin masih ingat WPS ya, ada breakdown structure gitu. Jadi di aplikasinya itu ya proyeknya atau pekerjaannya di breakdown menjadi bagian-bagian kecil. Gitu. Kendali perubahan pada proyek IT. Ada pandangan kuno, ada modernnya. Pandangan kunonya adalah tim proyek harus berusaha keras untuk melakukan pekerjaan tepat seperti rencana, tepat waktu, dan sesuai anggaran. Permasalahannya adalah stakeholder jarang sekali menyetujui secara langsung mengenai lingkup proyeknya. Estimasi waktu dan biaya tidak akurat. Untuk pandangan modern, manajemen proyek merupakan suatu proses komunikasi dan negosiasi secara berkelanjutan. Penyelesaiannya, perubahan seringkali menguntungkan dan tim proyek harus merencanakannya. Ini kendali perubahan pada proyek. Nah, modern itu komunikasi negosiasi. Sekali bahwa kalau ada perubahan itu kuncinya ya di sini. Komunikasi kanal itu. Berubah boleh ya, kalau harus ada nambah biaya, intinya sanggup nambah biaya. Ya, karena berubah itu tentu artinya sudah ada kesepakatan awal yang disetujui baik lingkup proyeknya, biayanya, waktunya. Kalau ada di luar itu ya berarti akan muncul tambahan biaya, tambahan waktu misalnya. Nah, penyelesaian ini perubahan selain menguntungkan dan tim proyek harus merencanakan. Perubahan harus menguntungkan bagi kita sebagai pemilik atau orang yang mendapatkan proyek. Sistem kendali perubahan, sebuah proses yang terdokumentasi secara formal yang menggambarkan kapan dan bagaimana dokumen dan pekerjaan proyek berubah. Mendeskripsikan siapa yang berwenang untuk membuat perubahan dan bagaimana caranya. Ya, ini jadi sekali lagi bahwa ketika ada perubahan itu sesuatu yang wajar dan itu penting. Yang penting harus didokumentasikan. Dan poin pentingnya lagi harus menguntungkan. Tentu menguntungkan dua belah pihak ya, tidak menguntungkan sepihak saja. Change control bots ya, sekelompok orang yang secara formal bertanggung jawab untuk menyetujui dan menolak perubahan dalam satu proyek. CCBS ya, menyediakan panduan untuk mempersiapkan permintaan perubahan, mengevaluasi permintaan perubahan, dan mengatur implementasi dari perubahan yang telah disetujui. CCBS mencakup stakeholder dari seluruh organisasi. Jadi sekelompok orang yang ini ya bertanggung jawab menyetujui menolak perubahan. CCBS dapat melakukan pertemuan. Jika CCBS jarang melakukan pertemuan, maka perubahan dapat memakan waktu yang lama. Peraturan yang biasa digunakan adalah aturan 48 jam. Tim proyek membuat keputusan untuk perubahan dan mempunyai waktu 48 jam untuk mendapatkan persetujuan dari manajemen tinggi. Aturan lain mendelegasikan perubahan kepada level manajemen paling bawah. Nah, kalau ada perubahan tentu saya lagi harus ada persetujuan, gitu ya. Dan di sini ada peraturannya misalkan 48 jam ini berarti 2 hari kira-kira. Persetujuan itu harus disetujui. Ya, kalau tidak